Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena malam ini Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk kembali hadir di dalam majelis ini, melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran yang insyaallah senantiasa akan memberikan rahmat dan keberkahan di dalam tengah-tengah kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan untuk istiqomah, berikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan bagi kita untuk mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini insyaallah kajian masih akan kita lanjutkan pada surah At-Tahrim, yang mana pertemuan yang lalu sudah sampai ayat yang ke-7. Insyaallah malam ini kita lanjutkan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Baik, bersama-sama kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bersama kita panjangkan, kita upayakan panjang 2 alif atau 4 harokat. Berikutnya ditekan pada huruf ya yang bertasydid. Sekalipun huruf ya di sini ditekan membacanya min ghairi qata' sautil ya, tetapi tidak boleh sampai memutus suara pada huruf ya, karena ya ini sifatnya layyinah dan rakhawah. Maka jarayanus saut 'inda nutqi bil harfi, jadi bunyi huruf ya-nya harus tetap ngalir. Ya ditekan memang, tapi bunyi ya-nya tetap jalan. Beda dengan halnya ketika menekan huruf ya, ya-nya suaranya putus atau tertahan. Ya ayyuhan Nah ini ditekan tetapi memutus atau menahan bunyi huruf ya-nya. Ini tidak seharusnya. Jadi harus tetap bunyi ya-nya harus tetap mengalir. Ya ayyuhan ladzina amanu tubu. Ada mad jaiz munfasil, kembali panjangkan 2 alif 4 harakat. Ilallahi taubatan, fathah tanwin bertemu dengan nun idgham bi gunnah, sempurnakan dengungnya. Taubatan nasuha, sad dhammah ya. Jadi tebalkan pengucapan huruf sad, bukan sekedar nasuha ya. Kalau ringan tipis nanti masuknya pada huruf sin. Shad lebih tebal daripada sin, bukan sekedar nasu tetapi nasu, so, si, su, nasuha. Huruf ha di sini berharokat fathah tanwin, maka kita ucapkan sebagaimana fathah biasa. Panjangnya cukup 1 alif saja. Nasuha. Asa rabbukum an
pada kalimat ayyukaffira, dan sukun berhadapan dengan huruf ya, idgham bigunnah. Setelah idgham masuk pada huruf ya bigunnah. Jangan lupa ditahan terlebih dahulu, sempurnakan dengungnya. Ayyukaffira ankum, samarkan pengucapan nun sukun bertemu dengan kaf ikhfa, tingkatan ikhfa adna, sehingga ada bunyi ya. Ankum. Berikutnya sayyi'a, kembali bertemu ya bertasydid, ditekan tapi huruf ya-nya harus tetap ngalir. Sayyi'atikum wa yud, dal sukun dipantulkan ya, ada qalqalah yang berada di tengah kalimah, qalqalah sughra. Wa yud, pantulkan dengan ringan, jangan ditekan pada huruf hamzah. Wa yud ringan saja. Wa yudkhilan khi. Jadi pengucapan kha di sini jangan sampai bersih atau ringan sebagaimana huruf ha. Bukan wa yudhi, ya, ada gesekan di akar lidah dengan dinding tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur ya, kha khi. Wa yudkhilakum jannat, nun tasydid ditahan, sempurnakan dengungnya. Setelah berdengung dipanjangkan. Panjangnya berapa? Di sini bisa panjang 1, 2 sampai 3 alif kalau kita waqaf, karena hukumnya menjadi mad arid lis-sukun. Jannat. Boleh 1, 2, maksimal 3 ayun. Baik, kita ibtida dari wa yudkhilakum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bersama. Kasrah tanwin samarkan atau persiapkan pada pengucapan huruf ta. Jannatin tajri, jim sukun dibantulkan. Ingat yang memantul di sini bunyi hurufnya. Ju, baj bunyi hurufnya. Jangan yang memantul ini angin ya, contohnya tajri. Jannatin tajri, ini memantul tapi dipenuhi dengan angin ya. Jadi upayakan di sini angin tidak mengalir ketika mengucapkan huruf jim. Sifatnya syiddah, kuat tekanan hurufnya, dan juga jahar, inhibas jarayan dan nafasi, tertahan aliran nafas ketika mengucapkan huruf. Bukan taj tetapi tajri. Tajri min tahtihal anhar. Ra-nya di sini kita tebalkan karena kita waqaf di situ, ra-nya kita tebalkan karena sebelum ra ada harokat fathah. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Bersama. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Yawma la kha sukun ya, jadi yang pertama sifat kha ini isti'la, jadi tebal bunyi hurufnya.
tetap ada bunyi dengkur namun lembut, jangan ditekan secara berlebih. Tidak perlu sampai yuh terlalu ke dalam ya. Yuh ringan saja. Yuh zina zi upayakan pengucapan zai disertai dengan sifat as-safir. Ada bunyi desisnya. Yuh zi. Jangan sampai tidak nampak bunyi safir atau desis pada pengucapan zai. Yukhzillahun nabiyya wan ladzina amanu ma'ahu, haknya menjadi sukun. Tampakkan sifat rakhawah pada huruf haknya. Jangan berhenti pada huruf ain. Tidak terasa haknya ya. Ada sifat huruf hak yang terasa di situ. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana. Bersama. Pada kalimat yaqu pengucapan huruf qaf ya, terlebih ketika harokatnya dhammah ini rawan sekali lemah ya. Yaku ya, jangan sampai diiringi dengan nafas yang berhembus ketika mengucapkannya. Yaku ya, kuatkan tekanan hurufnya u ya yaqulu bukan yaku. Yaquluna Rabbana di sini sebenarnya panjangnya 2 alif 4 harokat. Namun ketika kita waqaf berhenti pada kalimat Rabbana, kalimat na ya. Pada nun di sini cukup kita panjangkan 1 alif saja. Namun ketika kita wasal membaca lanjut maka kita panjangkan 2 alif 4 harokat. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Atmim pada kalimat atmim tak sukun at ditekan huruf ta lalu diikuti dengan jaraya dan nafasi berhembusnya nafas atmim lana nurana waw berikutnya ghain sukun ya, sifatnya rakhawah jaraya saut mengalir bunyi hurufnya waw. Jangan sampai dibantulkan. Waghfir. Nah, ini memantul ya, tidak seharusnya. Alirkan bunyi hurufnya. Berikutnya, ghain juga memiliki sifat isti'la, maka tebalkan bunyi hurufnya. Fir. Berikutnya ra sukun, sebelumnya ada kasrah. Fir. Maka getaran pada ra-nya ini diringankan ya, tipis. Fir bukan waghfir lana ya, fir ringan saja. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kasrah tanwin berhadapan dengan qaf ikhfa. Kasrah tanwin samarkan pada pengucapan huruf qaf disertai dengan bunyi dengung.
Namun dengungnya di sini sudah menebal karena bersiap mengucapkan huruf qaf yang sifatnya isti'la, yang bunyinya tebal. Jadi bukan sekedar syai'in qadir ya, namun lebih tebal. Syai'in syai'in qadir. Ra yang di akhir ayat yang sebelumnya ada ya sukun dan kasrah, maka ringankan bunyi getaran ra-nya. Qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Bersama. Kuatkan tekanan saat mengucapkan huruf qaf. Entah dia harokatnya fathah qa, entah dia kasrah qi, tetap kuat, jangan sampai melemah. Wal munafiki fiki. Nah, ini sudah melemah, apalagi disertai dengan nafas berhembus. Contohnya pada ayat yang lain, ihdinas shiratal mustaqim, mustaqi, ini sudah melemah. Seharusnya mustaqi, qi bukan ki, sama dengan pada kalimat ini. Wal munafiqina waw ghain. Nah, alirkan bunyi hurufnya waw. Berikutnya lu. Wad juga demikian, memiliki sifat rakhawah, mengalir bunyi hurufnya. Jangan sampai huruf wad terputus atau tertahan saat mengucapkannya. Contohnya walub alaihim, walub alaihim. Ini kan tertahan bunyi wadnya ya. Jadi alirkan saja karena sifatnya rakhawah. Walub alaihim wa ma'wahum jahannam, wa ma'wa hamzah sukun, syiddah sifatnya inhibas jarayan shaut, tertahan aliran suara ketika mengucapkannya. Likamali ghalqil makhraj, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Wa ma'wa, jangan sampai molor. Wa ma'wa, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, wa bi'sal masir, wa bi'sal masir. Swad kasrah ya, sifatnya istidbaq dan isti'la. Ini yang menyebabkan bunyi swad ini tetap tebal di setiap keadaan. Entah dia fathah swa, entah dia kasrah sli, ditebalkan. Bukan mesir. Kalau ringan tipis seperti ini masuknya jadi huruf sin, mesir. Kalau swad bukan mesir tetapi masli, sli, masir. Roknya yang di akhir ayat diringankan getarannya. Baik jemaah, cukup sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Kini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi.